Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih menyaksikan video saya. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan diberkahi dengan rezeki yang barokah. Oke, baik. Hari ini saya mau berbagi ke teman-teman ya, terkait dengan perawatan AC mobil. Jadi saat ini saya berada di mobil Toyota Avanza. Oke, Toyota Avanza. Ya, jadi AC-nya, ini kalau dirasakan untuk AC-nya normal-normal aja. Jadi nggak ada kendala ya. Ini siang hari pukul 1 ya. Nah, ini AC-nya dingin-dingin aja sih gitu kan. Cuman AC yang dingin ini juga perlu perawatan teman-teman. Jadi perawatan berkala yang bisa kita lakukan adalah salah satunya kita harus mengganti oli kompresor AC-nya secara rutin ya. Kenapa kok harus ganti oli kompresor? Jadi oli kompresornya itu kan digunakan untuk melumasi kompresor. Kompresor kan berputar gitu kan. Dan itu untuk menjaga agar kompresornya tetap bekerja optimal, maka perlu pelumasan. Cuman kadang orang-orang lupa untuk melakukan penggantian oli kompresor secara rutin. Jadi karena merasa AC-nya itu masih dingin-dingin aja kayak gitu kan, jadi ya nggak melakukan penggantian oli. Oke, untuk kompresor AC itu sebelah mana sih? Oke, saya tunjukkan ya. Oke, baik. Ini untuk oli untuk kompresor AC-nya ya. Ini ada di bawah ini. Nah, itu teman-teman. Nah, itu adalah kompresor AC ya. Jadi kompresor itu dia ada olinya, dan olinya juga harus rutin diganti. Untuk penggantian oli kompresor itu, kalau saya sih biasanya 1,5 tahun atau sekitar biasanya per 20 ribuan, per 20.000 kilometer saya lakukan penggantian, atau gampangnya kadang saya 2 tahun sekali saya lakukan penggantian oli kompresor seperti itu. Nah, untuk penggantian oli kompresor caranya gimana ya, persis dengan ganti freon lah gitu kan, karena oli kompresor ini dia akan bercampur dengan freon atau refrigeran. Jadi kalau mengganti oli ini juga sekaligus akan mengganti refrigeran atau freonnya. Baik, sekarang saya akan bawa mobil ini ke ini ya, bengkel AC, untuk kita melakukan perawatan kompresor AC atau penggantian oli kompresornya. Oh ya, ini juga ya, di sini ada keterangan ya untuk cairan pendingin. Ini adalah refrigerannya menggunakan HFC 134A atau R134A. Untuk oli kompresornya menggunakan ND. Nah, ND ini condensed oil 8. Oke. Baik, sekarang kita akan menuju ke bengkel. Apa ini mau? Yang lama banget, ya di bengkel itu. Tapi ya, nggak lupa. Kalau aja ya. Oke, untuk mobil udah mulai dikerjakan ya. Jadi saya ngambil paket untuk
sekalian ganti dryernya, karena emang ini mobil sepengetahuan saya belum pernah ganti dryer. Teman-teman semuanya, ini saya sama ini ya service advisornya. Jadi ini mobil sudah mulai dikerjakan. Oke, kita ngobrol dikit sama advisornya ya. Mas apa namanya Pak? Mas Yuli. Mas Yuli. Oke. Ini dari Denso Jogja ya. Mas, ngomong-ngomong, untuk mobil ini kerja ini apa aja nih Mas untuk servis ini? Ya, jadi ini maksudnya kita servis ringan aja. Jadi servis ringan nanti yang dikerjakan itu jadi penggantian dryer di kondensor depan, oli kompresor kita tambah, freon kita ganti, blower kita bersihkan, filter kabin kita ganti. Udah. Oke. Itu aja. Oke, baik. Servis ringan. Oke, berarti mobil ini masuk di servis ringan ya. Jadi penggantian dryer juga. Nah, dryernya tuh kayak gini ya. Ya, namanya dryer kasa. Oh, ini dryer kasa kayak Kasa itu ya seperti ini. Ini dalamnya ada pasir silika namanya. pasir Dia silika. buat menyerap kotoran udara, bisa juga udara. Ini ya, istilahnya buat filter Filter. oli. Ini yang berarti letaknya di Di kondensor. Paham. Terus Kalau yang ini filter kabin. Ini udah dipasang. oh, udah bentuknya kayak ini ya. Nah, ini yang kotor, kalau yang baru warnanya putih ini. Seperti ini ya. Ya ini udah kotor. Oke. Jadi kita ganti. Ini buat penyaring di evaporator, Pak. Evaporator. Jadi ini harus berkala diganti karena ini nanti efeknya di evaporator. Oke. Oh, berarti kayak kasus evaporator yang Kotor pada itu biasanya iya cepat kotor atau keringan itu biasanya dari sini. Dari Ini sini. jarang diganti. ini gantinya per berapa? Kalau di kita itu 6 bulan sekali. Oh, ini 6 bulan sekali. Terus yang ini tadi Ini paling nggak 1 tahun sekali atau 20.000 kilo. 20.000 kilo. Oke. Berarti untuk proses pengerjaannya ini ya, sampai bongkar-bongkar Iya, karena ini harus lepas kondensor kita bongkar bembernya. bebernya. Estimasi pekerjaan berapa Paling jam 1 ini? jam. Oh, 1 jam. Kita 1 jam. Jadi bongkar kayak gini itu 1 jam ya teman-teman. Masih seluruh ini itu 1 jam. Oke, baik. Tadi untuk estimasi biaya berapa Pak ya? Ringan kita di 700.000 itu belum termasuk spare part yang diganti. Oke, Jadi baik. 700.000 itu udah termasuk freon baru nanti sama oli kompresornya juga. Kali kompresor. Oke. Tapi ini juga sudah termasuk ya tadi ya? Ini Iya. ini belum. Ini sudah termasuk di Iya. 700.000, tapi kalau yang ini belum. Tadi 50.000 nggak salah ya? 50. 50.000. Oke, baik. Oke. Oke Pak, ini kita tunggu kerjaan Ya. selesai dulu. Oke, makasih Pak. Ya. Ini kondensor udah terlepas, jadi dryernya itu ada di sini nih. Nah, Ya,
gram-gram dari apa kompresor. Oke, ini untuk ini ya, Dalam. yang lama ya mas. Ya, biasanya ini dari kompresor. Kalau gini kalau numpuk kan nanti bisa mampet. Oke, ya, ya. Ada mesin, ya, mesin kecil. Oke, ini udah mulai dipasang kembali. Tadi udah dipasang untuk kondensornya. Dan ini pemasangan bumper ya. Oke, ini di bengkel Denso ini juga disediakan ruang tunggu ya. Cukup nyaman, ber-AC juga. Disediakan juga ada free minuman ya. Bikin kopi-kopi teh ada. Oke, terus kemudian ini juga ada wifi-nya juga. Lumayan bisa nunggu servis sambil nikmatin kopi dulu. Oke, saat ini sedang dilakukan proses pemvakuman ya. Pemvakumannya menggunakan mesin ini sudah otomatis. Ini udah ada timernya.
Baik, ini sudah selesai prosesnya. Terus mau ngecek nih. Sorry, tadi Pak siapa namanya? Lupa ya. Yuli. Pak Yuli, oke. Pak Yuli. Gimana Pak? Nah, jadi udah selesai di freon, udah full, kita cek. Ini kondisinya kita cek maksimal ya Pak. Ini Oke. suhu maksimal. Maksimal. Ini dia suhu nanti ini tetap turun nanti sampai dia cut off. Cut off. Cut off itu artinya dia kompresornya dia putus karena suhu sudah Sudah tercapai. tercapai, oke. Kita lihat di berapa. Normalnya berapa? Kalau normal itu sekitar di bawah 8 itu sudah bagus. Oke, di bawah 7 itu udah bagus. Ini nanti tetap turun terus. Pak, tapi ini kan kita di bawah atap nih. Nah, Ya, di bawah atap. kalau kondisinya kita di Kalau di luar ya nanti yang penting ranknya ini tetap kalau di luar tetap di bawah 10 derajat. oke, Kondisinya ini Untuk maksimal ya. maksimal. Oke. Iya. Jadi kalau ini saya pasang di sini, ini artinya nanti cut off-nya lebih cepat, kompresornya cut off-nya lebih cepat karena pembacaannya dia suhunya nggak terlalu maksimal, dia Oke. separuh ya. Ayo. Kalau saya maksimal gini dia nanti kompresornya berarti agak lama, Ya. terus naik kan ya, bisa habis putus. Jadi yang penting jeda cut off-nya itu normal, nanti pasti awet. 98. Oke. Di 7 itu udah bagus. 7 derajat. Kalau AC sampai kayak keluar butiran es itu kayak kecil-kecil kenapa, Pak? Kalau itu ya bisa di apa itu cut off atau enggak kompresornya bekerjanya kemungkinan itu lama banget. Jadi kompresor jalan terus. Ini pun kalau kompresor jalan terus nanti suhunya dia bakal turun. Terus dia bisa ngefrost juga di selang 58-nya. Oke. Jadi Kayak jadi ya fungsi dari jeda cut off itu biar dia nggak sampai beku. oke, biar nggak sampai beku. Ya, jadi nah ini kan udah mutus kan ada kerasa ya cetek gitu kan. RPM juga udah Turun. ini nyala lagi. Dia nyambungnya di 78, maksimal mungkin di 7. Itu udah normal. Yang nggak normal ya berarti yang nggak normal itu kalau nggak cut off-nya terlalu lama. Katanya terlalu berarti dingin banget ini. Iya, kemungkinan kompresornya kan kerja Terus. terus. Di 7,1. Nah, ini nyala lagi. Yang penting AC itu ada jedanya. Oke. Kalau jedanya terlalu cepat itu juga nggak bagus. Karena suhu belum tercapai, ya udah cut off. Kalau gitu biasanya yang rusak apanya? Biasanya itu di evapnya yang kotor. Evapnya kotor. Ya, karena sensor yang di thermistor itu masuknya kan nempel di evap. Jadi kalau dia kotor, ini pembacaan nanti nggak normal. Oke, oke. Jadi Tapi untuk kondisi mobil ini untuk udah kompresornya gimana? Biasanya dari suara. masih bagus, kompresi bagus. Oke. Kayaknya memang nggak ada kebocoran karena freon tadi waktu masuk masih full, masih banyak. Ini pun busanya speed 1 ya masih kencang, artinya kalau kotor pun nggak terlalu parah. Nah, tapi tetap kotor. Oke. Kalau belum pernah dibersihkan tetap kotor. Biasanya angin kecil itu kan indikasinya memang evapnya itu kotor. Oke, karena itu ya kayak di Iya, sela-selanya mampet, itu. sela-selanya itu buntu karena kotoran. Itu juga. Ya. Off. Ya naik lagi, nanti turun lagi ya. Dia mempertahankan dinginnya di sini. Kalau untuk kan servis Denso ini ada garansi nggak, Mas? Ada Pak, 3 bulan kita garansinya. Oke. Semakin lama semakin turun. Oke, udah ini normal. Nanti untuk ini nanti disesuaikan aja, tidak akan panas ya maksimal. Kalau misalkan udah cukup ya separuh ini. Cara. Oke, oke. Berarti udah oke ya ini ya. Ya, udah oke. Oke, baik. Baik, teman-teman semuanya, jadi udah selesai ya. Saya udah sampai rumah juga, dan ini akan saya
sedikit kasih ini ya, tahu harganya berapa. Oh, ini ya biayanya berapa. Oke. Baik, ini untuk biayanya ya. Ini untuk jasa leg service-nya yang tipe A. Ya, harganya 700.000, terus kemudian itu dapat diskon ya tadi 600, jadi 630 kayaknya nih, terus diskon 10%, sama filter AC-nya tadi 56.000. Oke, jadi total 686 dapat kena PPN ya, PPN 11%, jadinya total 761.000. Oke. Oke, jadi ini tadi pekerjaan yang dilakukan. Rencana awalnya sih tadi saya cuma mau ganti oli kompresor. Namun tadi sama service advisor-nya juga ini tadi beliau menjelaskan sih. Tadi sebenarnya tidak menawarkan, tapi beliau mengedukasi bahwa untuk penggantian dryer itu emang juga harus rutin dilakukan. Dan saya tahu mobil ini dryernya tuh belum pernah ganti sejak di kilometer 20 ribuan dulu itu. Nah, ini saat ini kilometer mobil ini 119 saat ini, 119.000, belum pernah ganti dryer. Makanya tadi sekalian ganti dryer. Nah, jadi kalau cuman untuk ganti oli kompresor untuk mobil Avanza ini 350, bagi saya harga itu sangat normal, teman-teman. Karena di bengkel biasa pun juga 350. Dan itu untuk di Denso, bengkel resmi ya, Denso sama 350. Tapi kesan saya bagus untuk bengkelnya. Jadi ini saya tidak di endorse, enggak, sama sekali enggak. Saya untuk kesan saya bagus sih. Jadi bengkelnya rapi. Untuk penanganannya juga terlihat dari equipment, peralatan yang digunakan. Terus kemudian SOP kerjanya itu bagi saya bagus. Jadi dengan harga 350 untuk ganti oli kompresor saya rasa cukup wajar. Dan jadi untuk uh, sekali ganti dryer itu 700.000 bagi kita juga wajar, karena ya harus melepas bumper kayak gitu kan. Nah, itu juga cukup uh, repot juga itu melepas bumper 700.000 ya. Ini tadi juga ganti filter udara ya, filter AC, harganya cukup bagi saya cukup murah, itu 50.000, karena rata-rata emang uh, dengan harga yang sama dan itu di marketplace itu ya bisa 50 ke atas sering. Nah, ini tadi kan dapat 50.000. Oh, jadi uh, wajar lah. Dan ini juga untuk spare part bekasnya juga dibawakan ya. Jadi karena nah ini tadi ini untuk dryernya. Ini kalau ini yang filter bekasnya sih, filter bekasnya. Ini dryernya, coba kita juga sekalian lihat ya teman-teman ya. Ini dryer yang sama. Jadi emang terlihat di sini itu. Nah, ini teman-teman ada gram-gram. Nah, ini yang kecil-kecil ini. Nah, ini gram-gram ini. Nah, ini merupakan ini ya, ya rontokan ya lah, rontokan. Jadi logam itu kalau kemudian tergesek dan sebagainya kan menimbulkan itu ya, gram-gramnya itu ya. Nah, ini adalah kondisi dryer 119 km ini kan. Sekarang kayak sejak baru belum pernah ganti ini. Oke, seperti itu. Terus kemudian mungkin ini teman-teman. Nah, ini nomor service advisornya, ini Pak Juli Prianto ya. Ini untuk Denso, Kalasutra Indonesia, Jalan Wonosari KM4, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini gedung kuning nih, ini dekat sama ring road Wonosari, atau perlimaan atau perempatan Wonosari. Bukan Wonosari Gunung Kidul ya, tapi ring road ya. Oke, baik. Itu tadi ya teman-teman semuanya, sedikit sharing dari saya untuk melakukan servis rutin di sistem AC pada mobil Avanza. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menjaga agar kinerja AC-nya tetap baik, ya lakukanlah servis rutin. Jangan nunggu
AC-nya trouble baru servis, janganlah. Jadi lakukan servis berkala seperti tadi. Baik, itu tadi saya ini ya sedikit sharing singkat dari saya, semoga bermanfaat dan silakan teman-teman juga bisa melakukan servis untuk AC-nya, sistem AC-nya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.